yang ulun hormati Ibu PLT PTDSD Negeri Pasir Putih, yang ulun hormati Bapak Ibu kawan-kawan guru di SDN Pasir Putih. Alhamdulillah biar hari ini mau meluangkan waktu pada kegiatan komunitas belajar kita. Dan ulun juga minta izin mengisi materi pada hari ini karena kebetulan kami dari peserta PKG PDOK ada tugas akhir Bapak Ibu. Jadi tugas ini adalah membuat rencana tindak lanjut dari kegiatan program pembelajaran berbasis proyek keterhubungan mapel PDOK dengan mapel lain di komunitas belajar sekolah. Jadi di sini kami diajarkan mapel PDOK itu tidak berdiri sendiri tapi menjadi penopang atau pendamping dari mapel lainnya. Nah, akhirnya nanti akan mendapat kegiatan dengan nilai-nilai yang holistik untuk peserta didik. Pada intinya ini semua adalah untuk peserta didik, dan peserta didik. Oke, ulun mohon izin pada kali ini ulun mengangkat kegiatan festival poni atau festival futsal dan poli ini. Nah, itu secara garis besarnya gambaran kegiatan yang akan dilakukan. Nah, sebelum ini Bapak Ibu mungkin ada yang mau memberikan ice breaking kan dulu? Bisa dari kawan-kawan. Ibu Ila, Bu Linda ada bisa? Mungkin yang kecil-kecil ada apa? Oke, silakan Bu. Pakai mic ya Bu. Mungkin bisa kita ikuti ya Bapak Ibu. Biasa aja sini. Oh ya sini. Ini dulu berdiri kan. Berdiri kita semua biar tambah semangat. Tepuk semangat aja. Biasa angkat kerja kita hari ini jadi murid Pak ya. Iya, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Linda sudah memimpin speaking pada hari ini. Jadi mungkin lanjut ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan akhir destinasi kami dari program peningkatan kompetensi guru PDOK. Kenapa belum mengangkat festival kupon ini? Nah, latar belakangnya kita tahu sendiri Bapak Ibu, anak-anak kita ini dan perkampungannya dengan kegiatan perkampungan ini sangat identik dengan kegiatan poli dan kegiatan sepak bola. Jadi tiap sore ada anak-anak dari Karang Taruna, dari pemuda itu main poli di sekolah kita. Kemudian anak-anak kita juga ada yang ikut di sana. Sehingga akhirnya kemudian setiap pembelajaran bila ulun mengadakan kegiatan permainan, mereka sangat cenderung di permainan poli dan futsal atau sepak bola. Kemudian juga lapangan kita alhamdulillah sudah pakai bata press. Jadi secara garis besar untuk lapangan sudah tersedia di situ. Nah, jadi inilah kenapa ulun mengangkat festival kupon ini akan menjadi kegiatan nantinya pada kegiatan yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Nah, dalam kegiatan nantinya ini Bapak Ibu disebut dengan model sport education model. Nah, ini Bapak Ibu Bu artinya nantilah pertandingan ini kayak kompetisi. Jadi kompetisi pertandingan antar kelas dari kelas 4 sama kelas 4 ya, kelas 5 dan kelas 6. Nah, sport education model itu tidak hanya siswanya bertanding, tapi di situ siswanya bisa jadi kalau di kegiatan sesungguhnya dalam pertandingan itu ada apa aja Bu? Wasit, apa lagi Bu? Pelatih, apa lagi? Di TV penjaga garis. Di luarnya penonton, ofisial, reporter, pembawa acara. Nah, anak-anak itu
nantinya Bu, jadi tidak hanya bermain tapi dia juga mengisi yang itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Misalnya dia ingin menjadi wasit, ingin menjadi pelatih, kita masukkan di sana. Jadi itulah sifat SEM. Artinya semua anak itu terlibat, tidak hanya di olahraganya. Makanya disinilah keunikan dari sport edukasi modern. Nah, jadi di sana kegiatannya anak kita nanti akan berikan arahan dia ingin apa sih, mau apa, mau jadi apa dari kegiatan yang sesungguhnya, mau jadi reporter, mau jadi P3K misalnya ataupun yang lainnya, sehingga semuanya terlibat. Nah, ini yang dinamakan dengan sport edukasi modern. Mungkin bisa kita lanjut ya. Nah, tujuan dari program ini nantinya adalah menciptakan pembelajaran yang keterhubungan antara mata pelajaran permainan olahraga dengan sport edukasi model dan meningkatkan kompetensi gerak dan keahlian. Nah, di situ ada keahlian peserta didik sesuai dengan bidang yang ditekuninya dengan baik. Kemudian yang kedua, menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Ini dari pertanyaan tujuan program. Boleh lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, keterhubungan antar mata pelajaran melalui permainan olahraga. Nah, ini yang ulun bahas hari ini lawan pian-pian. Bagaimana kegiatannya? Nah, di olahraga itu kan Bapak Ibu, ini kita akan mengadakan SEM. Kemudian nantinya yang terlibat kelas 4, 5, 6, tapi semua guru terlibat membantu menjadi ketua panitia. Kita mungkin satu-satu bisa dari Pak kelas 4 Ibu Elia. Di kelas 4 Bu, mapel apa nih yang kira-kira terhubung dengan olahraga? Ada bahasa, matematika, IPA, kemudian agama atau seni. Kalau di seni kayak apa Bu? Mungkin ya bisa. Kan di sana Bu, kemudian ceritanya ada sebelum kegiatan itu ada namanya pembukaan. Pembukaan itu kayak benar-benar Bu, jadi ada mengundang tamu, kemudian ada kegiatan kayak menampilkan tarian, kesenian. Nah, di situ apakah menurut Pian bisa nih kelas anak-anak kelas 4 terhubung di sana? Ya, terima kasih Pak. Selama baru masuk kajian pagi ini kita sesuai dengan pelajaran PJOK, mungkin ada kaitannya dengan bidang studi yang lain. Kalau sudah kita buat apresiasinya dengan pelajaran bahasa Indonesia, mungkin ada geraknya seperti ibu pergi ke pasar, gitu, berarti berjalan, gitu. Naik apa, menggunakan apa, merupakan satu jenis olahraga, gitu. Berarti di bahasa bulan. Berarti kelas 4 tadi cenderung di bahasa ya Bu ya. Misalnya kalau dalam SEM berarti mengadakan festival, berarti Pian di situ mengarahkan kalimat untuk kayak membuat untuk festivalnya lah. Oh ini. Karena berarti di kelas 4 ini bisa bahasa. Kemudian di kelas 5 Ibu, mungkin di kelas 5 ini kayaknya keterhubungan bisa seni mungkin Pak. Kan kita di kegiatan itu sebelum ada pembukaan, mungkin di kelas 5 seni tari ada Pak? Atau bagaimana? Baik, terima kasih waktunya. Tadi disampaikan untuk seni tari ya. Mungkin ada sebelum dimulai itu perlombaan itu bisa menyampaikan tari apa daerah, misalkan di sini tarian Dayak. Anak-anak tampilkan untuk menyambut tamu. Menyambut tamu bisa. Sebelum acara dimulai. Masih. Terima kasih Mbak Sugeng. Jadi di kelas 5 ini bisa ada juga materi tarian dengan penyambutan tamu tadi. Jadi bisa kita pakai waktu pembukaan saya.
Mungkin semua anak bisa terlibat ya Pak ya, pertanyaan itu ya. Kemudian di kelas 6, nah mungkin di kelas 6 kalau dari matematika gimana Bu? Ini dari lapangan kan, kita perlu lapangan nih. Apakah bisa dipakai rumus matematika di sana? Mungkin ada bisa menjelaskan Bu, misalnya hubungan matematika dengan kita membuat lapangan. Terima kasih Pak Yudi. Kalau dalam hubungannya dengan mata pelajaran lain, kalau terkait dengan matematika, bisa Pak untuk menentukan luas lapangan yang mau dipakai, gitu. Misalnya untuk pulsa berapa, anak-anak bisa dilibatkan. Oh, ukurannya sekian, mereka bisa mengukur gitu. Sekaligus PKN juga bisa masuk Pak. PKN masuk ya? Masuk. Mereka bekerja sama menentukan siapa pemainnya, kerjasama pada saat pertandingan. Jadi kalau dari kelas 6 bisa PPKN dan bisa matematika, gitu Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Jadi ada tambahan tadi PKN ya Bu ya, bisa masuk di situ. Nah jadi kita sudah dapat nih keterhubungannya. Kemudian peningkatan kompetensi geraknya ini dalam permainan futsal dan volley ini khusus di PJOK-nya nanti diambil ini penilaian otentik dalam permainan. Nah kemudian peningkatan keahlian kompetensi peserta didiknya sesuai keahlian minat bakat dan profesinya nanti Bapak Ibu lah nanti yang akan mengkoordinir anak-anak itu berkonsultasi. Jadinya kegiatannya itu kayaknya misal menginginkan jadi ini nih, apa nih kira-kira yang diperlukan, apa supaya dirinya meningkat, misalnya jadi pembawa acara. Jadi dari pembawa acara itu bagaimana nanti dia berkonsultasi, tanya jawab seperti itu, kita sebagai koordinator di situ. Nah di sini juga ada pengembangan profil pelajar Pancasila. Nah di sini yaitu langkahnya dengan proses mencari informasi dan mengembangkan diri. Nah ini waktu SEM ini lama Bapak Ibu, jadi tidak 1 hari. Ini P5, jadi kita adakan bisa dalam 1 bulan. Jadi ada nanti tahapan-tahapan. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini dia, kita masuk ke struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jenis kegiatannya kurikuler P5 target kelas 4, 5, 6, waktu pelaksanaan 1 bulan. Nah waktu pelaksanaan SEM sendiri festival ini 31 Agustus. Nah minggu pertama perencanaan. Di perencanaan itu berarti kita membuat apa Bapak Ibu? Mungkin sebelum kegiatan apa dulu yang kita bentuk ya? Panitia bukan? Nah, berarti kita di minggu pertama kita membentukkan panitia. Kemudian di minggu kedua proses persiapan atau pencarian informasi. Nah ini berlaku anak-anak. Jadi di minggu pertama kali kita membentuk panitia sebagai koordinator, anak-anak juga membentuk dirinya menjadi panitia juga. Kemudian di minggu kedua mereka sudah mulai mencari proses persiapan. Nah ini kita bersiap-siap menerima mereka nih, karena ini sifatnya proyek. Bersiap-siap menerima, berkonsultasi, kemudian berbagi pengalaman dengan mereka nantinya. Nah di minggu ketiga nanti ya pelaksanaan SEM-nya sendiri. Nah di minggu keempat adalah evaluasi dan RTM. Yang paling penting adalah di minggu kedua dan ketiga. Minggu kedua ini Bapak Ibu adalah kegiatan inti dari proyek. Ini yang mereka jalani. Apabila di sini kita berhasil, maka di minggu ketiga ini pelaksanaannya insya Allah akan sukses. Nah, di sini Bapak Ibu yang tugas kita benar-benar ada semuanya dari guru-guru kelas 1 sampai kelas 6. Nah, mudah-mudahan bisa terlibat semuanya Bapak Ibu. Mintakan apabila ada anak-anak nanti yang minta informasi, tolong kita bantu sama-sama. Nah, di sini keterlibatan seluruh Dewan Guru kelas 1-6 sebagai koordinator, panitia mapel bahasa Indonesia, seni dan matematika tadi ditambah lagi dengan PKN. Alhamdulillah ada penambahan pada hari ini. Lanjut Bapak Ibu. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah ini aset kita Bapak Ibu. Di sini kenapa udah ambil Puponi festival ini? Kenapa? Yang pertama, pian-pian luar biasa senang dengan kegiatan olahraga, kemudian
peserta didiknya antusias. Kemudian di sini ibu kepalanya juga sangat mendukung dengan kegiatan dan prestasi olahraga di sekolah. Satras kita sungguh memadai Bapak Ibu. Lapangannya tinggal diolah beres selesai. Finansial ini dana sumbangan karena oleh tahu buat dia relawan ya. Jadi sumbangan dari guru-guru yang sedang kegiatan olahraga dan juga banyaknya perusahaan yang bisa diminta bantuan terkait pendanaan. Evaluasi bagaimana, karena semuanya ini akhirnya adalah kita nilai. Jadi bagaimana kita melakukan penilaian? Yang pertama pengumpulan 3 bukti dulu. Nah Bapak Ibu, ini adalah asesmen learning atau penilaian sebagai pembelajaran di sini. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah membuat rubrik dalam penilaian ini. Kita bisa berbagi sebentar. Ibu Hilal mungkin ada, Bu Reni, Pak Oto. Mungkin dalam penilaiannya bisa pada saat pelajaran olahraga, tapi misalnya yang tadi ada matematika, ada seninya, supaya ada keterangan bagaimana evaluasinya ini berjalan di dalam pembelajaran. Mungkin rubriknya ya Bapak Ibu ini. Mungkin ada yang Ibu Ros, Ibu Linda, Pak Sugeng, ada bisa menambahkan Bu? Kita berbagi sebentar di sini. Bu Ros, Bu Linda bisa? Mungkin dalam kegiatan penilaian rubriknya apa yang ingin kita nilai, misal dalam kegiatan apa dia menjadi apa seperti itu, supaya kita ada juga sesi berbagi di sini. Mungkin dari ibu yang lain yang pernah melakukan di kelas, mungkin yang pernah, Bu Reni, bisa? Silakan Bu Reni. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk penilaian diri biasanya menggunakan metode berupa kayak portofolio gitu ya Pak ya. Biasanya digunakan untuk mata pelajaran PKN. Biasanya menilai diri sendiri sudah jujur apa belum, kemudian sudah disiplin atau belum, dan dengan teman sejawat bisa juga dia menilai mana teman yang baik dan mana teman yang suka usir. Biasanya seperti itu Pak. Terima kasih Bu Reni. Jadi sudah gambaran ini tentang kegiatan rubrik yang akan kita lakukan kawan-kawan. Nah kegiatan ini juga nantinya ya seperti tadi ada kayak laporan ya Bu ya, kemudian ada dokumen. Nah inilah nanti yang akan kita penilaiannya seperti itu. Nah, kemungkinan tantangan yang terakhir ini kita cuaca Bapak Ibu, mungkin saat festival terjadi yang tidak diinginkan sehingga kegiatan terganggu. Nah ini kita ambil keputusan kalau di sini seluruh Dewan Guru sebagai koordinator panitia saling menyampaikan pendapat. Nah, untuk keputusan akhir siapa ya Bapak Ibu? Misalnya hujan benar-benar deras, anak-anak ini hendak aja terus main. Apa yang kita lakukan di situ? Apakah keputusan akhir kita guru-guru ataukah pelimpahannya kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab? Kalau sebaiknya guru-guru dulu kan? Ini guru-guru. Kita ngomong ini nggak bisa dilanjutkan. Setelah kita sudah kompromi semua, baru kita naik ke PLT bagaimana ibu ini suasana seperti ini. Nanti beliau akan memberikan pendapat baru kita terus. Berarti kita rembuk dulu kemudian kesepakatan. Dan ini yang mau mengumumkan untuk kegiatan adalah ibu kepala sekolah. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua minimnya keaktifan siswa. Nah, di sini diperlukan kebijakan kepala sekolah yang memberikan penguatan pada program ini agar dapat berjalan dengan baik dan didukung oleh seluruh guru memberikan penguatan kepada murid. Nah, di sini mungkin Bu lebih spesifik kepada apa ya namanya itu? Kalau kepala sekolah memberikan instruksi itu apa? Penugasan ya. Nah jadi mungkin penguatan kalau yang kepala sekolah langsung mungkin yang memberi penugasan kayaknya kurang juga ya. Tapi guru-gurunya harus memberikan tekanan juga ya. Ini kan kita lihat masalahnya anak ini bisa ada aktif. Gimana kalau misalnya
wali kelas. Kan anak-anak itu beda lagi dengan wali kelas masing-masing nih. Nggih. Untuk merekrut mereka supaya ayo support dari wali kelas itu yang paling utama. Oh, Kalau menurut pendapat ibu iya iya. iya. Nggih. Kalau ibu kepala sekolahnya kan, oh iya, Nggih. sekolah kan dia mau support lagi. Oh ini yang terbaik udah ada support. Memang support beliau tetap diperlukan. Tapi Iya. wali kelas lebih dekat dengan Iya. anak. Kalau ini ya lebih mengerti maunya anak, bakat minat anak. supaya anak bisa lebih. Iya, Bisa wali lebih lagi lah. kelas masing-masing tuh ya. Oke, baik. Oke, luar biasa Ibu. Jadi tadi ada instruksi dari kepala sekolah, kemudian dikuatkan lagi dengan wali kelas masing-masing, sehingga anak itu memang benar-benar bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, oke, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah rencana tindak lanjut sudah saya paparkan. Terima kasih banyak pian-pian, antusiasnya luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya berjalan dengan baik. Saran dari pian-pian ini menjadi catatan terpenting bagi ulun agar kegiatan ini bisa berevolusi lebih baik lagi. Oke, kita mendengarkan sebentar Bapak Ibu. Ini seniman AI. Mari bersama kita berkolaborasi, membangun pembelajaran yang berpihak pada murid, buat visi yang megah untuk sekolah lebih indah, keterhubungan antar pelajar, kuatkan nilai holistik, tumbuhkan dinamika karakteristik, peserta didik, bangun jembatan menggapai cita-cita mereka. Kolaborasi samakan visi. Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Sekali lagi ulang mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah siap dengan kegiatan persiapan. Ada lagi saran dari pian-pian atau kita bungkus ini? Bungkus ya. Bila bungkus acungkan jempol pian-pian. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Apabila ada salah hilaf dalam pemaparan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita berkolaborasi, menanggung pembelajaran yang berpihak pada murid, buat visi yang megah untuk sekolah lebih indah, keterhubungan antar pelajaran, kuatkan nilai holistik, tumbuhkan dinamika karakteristik, peserta didik, bangun jembatan menggapai cita-cita mereka. Kolaborasi samakan visi. Let's go. Di bahasa Indonesia, matematika, agama, seni budaya, pendidikan kewarganegaraan, dan muatan lokal. Jadikan satu kalimat, yaitu pelajaran yang saling terhubung.